Selamat pagi Mas Bangkit. Selamat pagi. Ini sedang apa nih? Ini lagi mau mindahkan cangkokan. Oh. Wah, boleh nih sekalian tanya-tanya nih ya Mas Bangkit ya. Boleh. Nah, ini apa aja nih yang perlu disiapkan nih Mas Bangkit nih? Pertama-tama yang disiapkan itu cangkokannya nih. Hasil cangkokan ya. Yang udah kalau itu ya udah pasti lah. Ya. Kalau itu udah pasti karena memang judulnya mindahkan cangkokan. Terus yang kemudian Mas Bangkit? Ini tanah yang di bawah rumpun bambu. Ini tanah subur yang di bawah rumpun bambu. Terus habis itu ada sekam, yang sekam mentah tapi ini ya bukan sekam bakar nih. Ini sekam mentah. Habis itu ada tanah humus ini yang dari hasil gambut. Jadi ini udah dikasih kapur nih ya Mas Bangkit ya? Udah. Oh, udah dikasih kapur. Tapi kok kayaknya ada butiran-butiran pasirnya nih Mas Bangkit? Ya ada campurannya itu. Karena apa, bawahnya itu ada campuran pasirnya memang. Udah bercampur dengan pasir. Nah, terus kemudian apa lagi nih Mas Bangkit? Lalu ada polybag. Oh, udah pasti polybag ya. Ukuran yang apa namanya ini? Coba ditengok dulu. Yang extra small. Oh, extra yang small ya. 1025 sama yang mini yang 8 kali 22. Oh, jadi tergantung ukuran cangkokan ya. Makanya kalau yang besar ini sebesar ini pakai yang 1025. Oh, 1025 ukurannya 1025. Kalau yang ini 822 karena kecil. Oh, siap. Oh iya, yang terakhir itu cangkul disebutkan nih. Jadi coba deh Mas Bangkit, saya pengen nengok nih. Tapi sebelumnya nih, ini kenapa ada dua jenis tanah nih? Ini yang satu ini kan humus dari gambut dan campuran sedikit pasir. Terus ini kenapa nih kok pakai menggunakan dua media tanam nih? Yang ini kan tanah subur dari bawah rumpun bambu. Terus apa nih Mas Bangkit? Kalau yang ini nih dikhususkan untuk konsumen lokal. Kenapa? Karena ya, apa? Karena apa namanya? Ini kan agak yang berat ini. Kalau dicampurkan gitu tuh ininya berat. Oh, medianya berat ya. Jadi kalau untuk jauh tuh kasihan ongkirnya berat kan. Nah, kalau untuk yang ini dikhususkan untuk yang jauh karena dia ringan. Biar ongkirnya itu agak miring lah. Jadi kalau yang untuk yang jauh nggak dicampur dengan tanah yang dari rumpun bambu enggak. Karena dia berat. Masanya berat ya. Lah ini rencananya mau dicampur ketiganya atau gimana? Ini berhubung pesanan lokal itu lumayan banyak ya, jadi kita oplos saja sekalian. Oh, berarti kalau untuk pengiriman jauh ini nggak digunakan nih? Enggak digunakan karena berat. Oh, tanah di bawah rumpun bambu ini nggak digunakan. Jadi hanya menggunakan sekam sama humus, tanah gambut tuh. Karena ringan dia kan. Apa kelebihan dari hanya menggunakan humus nih Mas Bangkit? Humus terus kemudian dicampur dengan ini kan bukannya udah poros ini ya. Tanah gambut ini kan udah poros nih. Udah poros. Ditambah lagi sekam kan makin poros. Apa kelebihannya Mas Bangkit? Kelebihannya dia di akar tuh dalam waktu 1 minggu dia akarnya udah keluar nih dari lubang-lubang polybag nih. Jadi seminggu pun udah bisa dijual. Oh, itu kelebihannya tuh. Kelebihan lainnya Mas Bangkit? Kelebihan lainnya dia kan ringannya kan, beratnya ringan. Cuman kalau dia terlalu lama nggak terjual dalam jangka waktu 3 bulan lebih, dia itu daunnya menguning karena habis nutrisinya udah habis. Jadi di awal itu akarnya itu cepat memenuhi polybag. Ya, karena kan makanannya tuh langsung bisa diserap sama si cangkokan ini. Ya. Cuman tunasnya kurang. Sama cepat cepat kuning karena dia cepat habis. Kalau nggak segera dijual. Oh.
Kalau pakai tanah ini nggak awet ya, cuman ya akarnya juga lambat dalam penyebarannya ya. Dan kalau menggunakan ini nih Mas Bangkit, hanya menggunakan humus dan menggunakan sekam nih, selain kelebihannya tadi ya, akar cepat memenuhi polybag, Ya, terus betul. kemudian apa namanya, lebih ringan. Terus yang satu lagi, apakah ke daya tahan pengiriman ini berapa lama nih Mas Bangkit? Kalau untuk daya tahan ya sekitar 2 minggu lah. 2 minggu Pengiriman berarti kalau biasa ngirim jasa apa Mas Bangkit? Biasanya lewat jasa JNT. Selain itu? Biasa port to port sih kalau dalam jumlah banyak ya. Dalam jumlah banyak dia port to port. Port to port itu maksudnya apa Mas Bangkit? Dari bandara ke bandara. Oh, oke. Jadi ketahanannya, nah itu dibuang nggak medianya sebagian ataupun full? Tergantung apa namanya si pembeli. Kalau dia minta dikurangi, biar ongkirnya agak ringan ya dipangkas separuh. Kalau misalkan dia nggak mempermasalahkan di ongkir, kita ya nggak ngurangin, biar dia full, nggak ngurangin media sama sekali. Oh gitu. Jadi berarti sekarang ini sedang memenuhi pesanan lokal aja nih ya, pesanan lokal aja nih. Nah mungkin itu aja kali yang perlu ditanya. Nah boleh nggak nih Mas Bangkit saya ngelihat bagaimana sih caranya nih Mas Bangkit memindahkan? Oh boleh. Apa yang pertama kali tahap-tahapannya ini? Jadi yang ini juga diaduk kan Mas Bangkit? Iya, nanti ini dicampur dulu dengan sekamnya yang tanah humus dari gambut, baru campurkan tanah yang dari rumpun bambu. Coba sebentar Mas Bangkit, ini kok kayaknya udah poros banget itu. Poros banget ini ya Mas Bangkit, berarti harus sering disiram ini ya? Iya. Oh, baru diaduk 3 gitu ya. Kalau dicampur ini kan biar nggak terlalu sering nyiram. Jadi ini apa ini Mas Bangkit? Tujuannya untuk yang di bawah tanah bambu nih. Tujuannya supaya agak daya tahannya agak lama di waktu sebelum penjualan itu kan. Kadang ada bisa sampai 3-6 bulan tuh belum terjual gitu kan. Sisa-sisa gitu. Jadi kan ini bisa penyimpanan lebih lama lah ya. Cepat kuning dia daunnya. Karena isinya masih. Sama enggak itu sih ngurangin supaya enggak terlalu sering nyiram. Jadi cukup 1 hari sekali gitu ya? Ya, enggak sehari 2 kali. Kalau enggak itu sehari bisa 2 kali. Karena dia cepat kering kalau hanya pakai humus gambut. Jadi kalau Mas Bangkit nyangkok ini ngupah orang atau Mas Bangkit sendiri nih Mas Bangkit? Sendiri. Kenapa nggak ngupah orang, kan ya juga Mas Bangkit ada tuh kemampuan untuk bayar orang, terus kemudian jomblo lagi kan, belum ada tanggungan. Jadi ya daripada capek-capek gitu kan, juga minta tolong orang ya juga bisa gitu kan, ngupah orang, bayar karyawan gitu. Apa alasannya Mas Bangkit ngerjakan sendiri? Masih takut. Takut kenapa Mas Bangkit? Karena udah pernah kan tingkat kematiannya tuh tinggi masih. Kita 50%-an lah. Kan sayang kalau jumlah segitu tuh mati. Jadi ini
Mas Bangkit sekarang nih yang sudah dipindah atau stok bibitnya berapa sih? Stok bibitnya sekarang nih ada berapa sih? Untuk yang udah dipindah itu sekitar 500 polybag. Untuk yang dipindah Sekitar 500. Kalau yang masih di pohon sekitar 2000-an mungkin ada. Kurang lebih lah 2000. Jadi nggak usah berlama-lama lah nih Mas Bangkit nih. Oke, coba sip. aku pengen nengok itu nih apa cara Mas Bangkit memindahkan cangkokan nih. Coba Kita isi sepertiga dulu tanahnya, kurang lebih sepertiga lah. Baru ambil cangkokannya. Yang 2/3 itu harus masukkan. Nah, simpel kan? ini hanya gitu aja Mas Bangkit ya? Iya, udah gini aja. Susah. Jadi kalau yang untuk ukuran ini kemungkinan kemungkinan besar untuk bisa ngirim-ngirim gitu ya, karena kecil polybagnya. Coba yang besar nih Mas Bangkit, satu Mas Bangkit. Oh, yang besar boleh. Jadi hanya isinya sepertiga aja, kemudian diisi lagi gitu ya. Iya. Nanti setelah ini Mas Bangkit, tahapan selanjutnya nih apa nih? Terakhir disiram. Jadi disiram terus setiap hari atau gimana itu? Sehari sekali. Karena ini kan udah campuran tanah itu ya, apa namanya, bawah rumpun bambu ya. Jadi agak tahan ya, nggak cepat kering. Jadi cuman cukup sehari sekali aja ya? Sehari sekali aja. Ya mungkin cukup itu aja lah Mas Bangkit. Terima kasih banyak loh udah berkenan jawab pertanyaan-pertanyaan saya nih. Mungkin cukup itu saja teman-teman, karena maklum saya ini YouTuber baru nih, jadi masih menggunakan alat peralatan yang murah, cepat panas HP-nya, dan belum punya duit untuk beli kuota, karena kalau panjang-panjang kan juga makan kuota banyak untuk uploadnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. We go to the new world.